Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah yang telah memberikan kita rizki yang banyak, nikmat yang tidak putus-putusnya, segala anugerah, segala hidayah. Apa yang kita rasakan ini semua dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hendaknya kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, selalu mentaati perintahnya, menjauhi semaksimal mungkin, sejauh-jauhnya dari apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mendidik umatnya, membimbing, memberikan pengajaran, menyampaikan risalah agama Islam ini dengan sebenar-benarnya, dengan setulus-tulusnya, dan semuanya tanpa ada yang ditutupi, tanpa ada yang disembunyikan, tanpa ada yang dikurangi. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita umat yang dicintai oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mewujudkan, mencontoh perilakunya, mentauladani akhlaknya, memelihara, menjaga, melestarikan sunnah beliau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita lanjutkan kajian kita tentang sahabat mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemarin kita sudah membahas tentang dari keislamannya, kemudian perjuangannya selama di Mekkah, di awal-awal Nabi diutus menjadi Nabi dan Rasul. Kesempatan ini kita akan melihat peran Abu Bakar As-Siddiq ini ketika hijrah. Jadi hijrah itu 3 kali. Pertama dan kedua ke Habsyah. Ada yang mengatakan Habsyah itu Ethiopia di Afrika sana. Dan yang ketiga baru ke Madinah, ke Yathrib. Abu Bakar As-Siddiq, dia ketika merasakan penderitaan yang dialami orang-orang beriman, orang Islam di Mekkah selama bertahun-tahun, bahkan sampai diboikot, sampai kelaparan, dia sudah mau ikut serta hijrah ke Habsyah. Sudah mau berangkat hijrah ke Habsyah. Sudah membawa perbekalan, sudah berangkat ke sana. Nah, dia bertemu dengan Ibnu Zaghina. Dia kepala suku, kepala kabilah. Karena Abu Bakar As-Siddiq ini seorang pengusaha, tokoh tokoh masyarakat yang punya pengaruh. Kalau sampai Abu Bakar As-Siddiq ini hijrah keluar dari Mekkah, Quraisy Mekkah akan kehilangan tokoh sentral, kehilangan tokoh yang berpengaruh. Maka Ibnu Daghina, ibaratnya sesama kepala kabilah, tokoh masyarakat, dia tidak rela ketika berjumpa Abu Bakar As-Siddiq yang sudah mau berangkat ke Habsyah, mau ke tepi pantai untuk naik kapal. Maka dia berkata, ditanya oleh Ibnu Daghina, "Aina turidu ya Abu Bakar?" Mau kemana kamu hai Abu Bakar? Maka dia menjawab, "Akhrajani qaumi." Kaumku mengusirku.
Wa ana uridu an asiha fil ardi fa'buda rabbi. Aku ingin meninggalkan negeriku ini ke tempat yang dimana aku bebas untuk beribadah sesuai dengan keyakinanku, tidak terkekang, tidak teraniaya, tidak dibatasi. Maka Ibnu Daghina berkata, inna mislaka la yakhruju wa la yukhraj. Orang seperti kamu, tokoh masyarakat, seorang pedagang kaya raya, punya banyak pengikut, punya pengaruh, tidak pantas keluar dari Mekah. Maka akan kehilangan tokoh besar. Dan kamu juga tidak pantas untuk diusir. Kamu gak pernah berbuat salah. Kamu orang baik, bahkan dia memuji. Fa innaka taksibul ma'duma. Kamu membantu orang-orang yang kehilangan, memberikan bantuan kepada orang yang punya apa-apa. Wa tasilur rahimah, dan kamu menyambung tali silaturahim. Kamu orang baik, kamu suka membantu orang lain. Wa tahmilul kalla, kamu suka menolong orang lain, menanggung penderitaan orang lain. Wa tuqrid dhaifa, kamu suka menjamu tamu, memperlakukan tamu dengan baik. Wa tu'inu ala nawaibil haq, dan kamu suka menolong orang yang mencari atau menuntut haknya, menuntut keadilan. Orang seperti kamu tidak pantas untuk diusir. Kalimat ini sama seperti pujiannya Khadijah radhiyallahu an ketika Nabi SAW menerima wahyu yang pertama. Ketika Nabi itu kayak orang meriang, ketakutan, pulang ke rumahnya minta diselimuti oleh Khadijah radhiyallahu anha. Dia berkata seperti ini, engkau ya Muhammad, orang yang suka menolong orang yang kehilangan, orang yang tidak punya. Engkau suka menyambung tali silaturahim. Engkau suka menanggung beban orang lain yang gak mampu. Engkau suka menjamu tamu, memperlakukan tamu dengan baik. Dan engkau menolong orang-orang yang menuntut keadilan, mencari keadilan. Kamu tidak akan pernah disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini Ibnu Daghina juga berkata seperti itu. Makanya kenapa ketika Nabi SAW menyatakan dirinya dia adalah utusan Allah, diangkat menjadi Nabi dan Rasul, Abu Bakar orang pertama yang beriman. Karena apa yang dilakukan oleh Abu Bakar, yang mencontoh Nabi Muhammad SAW. Bahkan yang lebih mulia adalah tentu saja Nabi Muhammad SAW. Maka ibaratnya Abu Bakar ini melihat dirinya sendiri, melihat perilaku Nabi SAW, dan dia sangat setuju, selaras, seiring dengan Nabi SAW. Maka begitu menyatakan dirinya sebagai Nabi dan Rasul, gak ada pikir-pikir, gak ada ragu-ragu, langsung beriman, gak ada keraguan di dalamnya. Maka Ibnu Daghina ini mengatakan, ana laka jarun, aku yang akan menjamin keselamatanmu selama kamu di Mekah. Kamu boleh beribadah bebas. Farji fa'bud rabbaka bibiladik, pulanglah kamu ke kampungmu, ke rumahmu. Sudah, kamu bebas melaksanakan ibadah sesuai dengan keyakinanmu. Nah, maka Abu Bakar pulang lagi, tidak jadi hijrah ke Habsyah. Dan Ibnu Daghina mengumumkan kepada orang-orang kafir Quraisy, wahai orang kafir Quraisy, inna Abu Bakrin la yakhruju mithluhu wa la yukhraj. Orang seperti Abu Bakar tidak pantas keluar dari Mekah dan tidak pantas untuk diusir. Atukhrijuna rajulan yaksibul ma'duma. Apakah kalian mengusir orang yang senantiasa menolong orang-orang yang lemah, orang-orang yang kehilangan, orang-orang yang tidak mampu? Wa tasilur rahima, apakah kalian mengusir orang yang senantiasa menyambung silaturahim? Wa tahmilul kalla, apakah kalian mengusir orang yang selalu menanggung beban orang lain, membantu, menafkahi, menyantuni orang-orang yang tidak punya?
wa tukrid dhaifa, dan orang ini Abu Bakar orang yang senantiasa menjamu tamu, memperlakukan tamu dengan baik. Wa tu'inu ala nawaibil haq, dan dia selalu membela orang yang mencari kebenaran. Maka orang-orang Quraisy menyetujui, mengakui jaminan yang dilakukan oleh Ibnu Dzaghina. Selama engkau menjaminnya, kami akan percaya. Dan dia, orang-orang kafir Quraisy ini, mereka mengakui jaminan ini dan mengatakan kami tidak akan mengganggu Abu Bakar. Maka orang-orang kafir Quraisy mengatakan, mur Abu Bakrin falya'bud rabbahu fi darihi. Tapi kamu perintahkan kepada Abu Bakar hanya beribadah di rumahnya saja. Jangan kemana-mana. Jangan menampakkan ibadahnya di tengah orang banyak. Jangan keluar di Masjidil Haram. Jangan berdakwah keluar dari rumahnya. Wal yusalli fal yusalli wal yaqra ma syaa. Salat boleh selama di rumahnya. Baca Quran boleh selama di rumahnya. Selama dia tidak mengumumkan dakwahnya, menyebarkan ajarannya ini ke orang-orang di sekitarnya. Nah, ini jaminan dari Ibnu Dzaghina dan disetujui, diakui oleh orang-orang kafir Quraisy. Maka Abu Bakar kembali. Tapi Abu Bakar As-Siddiq ini terkenal sangat lembut perasaannya. Jadi ketika dia membaca Al-Quran, sholat, qiyamul lail, perasaannya tersentuh. Apa yang dia baca, dia rasakan. Kan dia baca Al-Quran dengan bahasanya sendiri, tahu maknanya. Jadi kadang-kadang orang yang di sekitarnya, tetangganya mendengar tangisan Abu Bakar As-Siddiq ini ketika sholat, ketika membaca Al-Quran, karena dia mendalami, meresapi artinya. Maka tidak puas seperti itu, lama kelamaan Abu Bakar As-Siddiq dia membuat masjid di halaman rumahnya. Tidak ibadah di dalam rumah, tapi keluar dari rumahnya, kemudian membuat musola, tempat sholat, dan dia bersama keluarganya sholat di situ. Tentu saja ini akan dilihat oleh orang-orang yang lalu lalang di sekitarnya, dan bacaannya didengar oleh orang-orang sekitarnya. Mendengar keluh kesah seperti ini, orang-orang kafir Quraisy kemudian protes kepada Ibnu Dzaghina yang menjamin. Ibnu Dzaghina, ini kemarin kamu menjamin Abu Bakar bahwa keamanannya ada di tanganmu. Kami tidak mengganggunya selama kesepakatan kita berlaku, selama dia hanya beribadah di rumahnya saja, tidak keluar, tidak menampakkan keislamannya, tidak mendakwahkan ke sekelilingnya. Ini sekarang dia sudah membuat masjid di halaman rumahnya, sudah mengajak keluarganya sholat di sana. Wah, orang kafir itu kalau dengar ayat-ayat Al-Quran kan merasa panas, merasa sumpek, merasa terganggu. Ini resiko sampai sekarang. Ya, orang Islam itu walaupun mengaku agamanya Islam, kalau dia nggak pernah sholat, nggak pernah ngaji, nggak pernah puasa, asal-asalan saja dia hanya mengaku agama Islam, dengar orang ngaji juga sumpek, nggak senang. Ini apalagi orang kafir. Dia protes kepada Ibnu Dzaghina. Ini kamu telah melanggar kesepakatan. Katakan kepada Abu Bakar As-Siddiq supaya dia kembali ke rumahnya, sholat di rumahnya, baca Quran di rumahnya, jangan keluar. Kalau tidak berarti perjanjian kita batal. Perjanjiannya batal. Maka Ibnu Dzaghina kembali mendatangi Abu Bakar As-Siddiq. Wahai Abu Bakar, kemarin kita sudah buat perjanjian bahwasannya kamu saya jamin keamananmu di Mekah ini, aku yang jamin. Orang-orang kafir Quraisy setuju, mereka tidak akan mengganggumu, tapi syaratnya kamu ibadah di rumah saja, sholat di rumah, ngaji di rumah, jangan sampai keluar. Ini kenapa kamu bikin masjid di halaman kamu? Ini sudah melanggar kesepakatan.
Kamu kembali ke rumahmu, ibadah di rumahmu, sholat di rumahmu, ngaji di rumahmu, atau batal perjanjian jaminan keamanan yang aku buat. Abu Bakar As-Siddiq bukan orang yang penakut, bukan orang yang yang cengeng, yang minder. Orang yang kuat keimanannya. Sudah teruji ketika Nabi dianiaya, yang membela Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Nabi ditindas, ketika Nabi diboikot, yang membela Abu Bakar As-Siddiq. Maka dia dengan terang, aku akan tetap ibadah di masjid yang aku buat di luar rumah. Kalaupun kamu mau membatalkan perjanjian jaminan keamanan, bubarkanlah, batalkanlah. Aku lebih percaya dengan jaminan keamanan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tidak lama setelah itu maka turunlah perintah untuk hijrah yang ketiga, yaitu hijrah ke Yatsrib, ke Madinah. Ini dalam hijrah ini Nabi SAW bersabda, qad uritu daro hijratikum, aku sudah diperlihatkan tempat hijrah kalian, orang-orang yang beriman, orang-orang Islam. Ra'aitu sabkhatan data nakhlin baina labataini, aku melihat tanah yang dijanjikan kita hijrah itu tanah yang subur, yang banyak pohon kurmanya. Ini isyarat hijrahnya itu ke Madinah. Maka para sahabat sudah diizinkan seperti itu, berbondong-bondong pergi ke Madinah yang beriman. Dan tidak ada yang hijrah ke Madinah dengan terang-terangan kecuali Umar bin Khattab. Semuanya berangkat seakan-akan mau berdagang, seakan-akan mau pergi ke saudaranya, tapi mereka hijrah ke Madinah. Abu Bakar mendengar perintah ini, wah, dia sudah cepat-cepat kemas-kemas barangnya. Kemas-kemas barangnya, hartanya, keluarganya, dipersiapkan untuk berangkat. Ketika dalam waktu-waktu menjelang hijrah ini, Nabi itu sering bolak-balik ke rumahnya Abu Bakar As-Siddiq. Maka ketika melihat Abu Bakar ini sudah berkemas-kemas, mempersiapkan barang bawaannya, perbekalannya, hartanya, Nabi SAW mendatanginya dan bersabda, ala rislik, kamu gak usah buru-buru, tenang, pelan-pelan saja. Fa ini arju an yu'danali, aku masih menunggu. Kalau hijrahnya kalian sudah ditentukan, silahkan sudah berangkat. Tapi aku sebagai Nabi menunggu perintah izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau aku sudah mendapat izin, nanti kamu yang menemani aku. Maka Abu Bakar As-Siddiq berkata, hal tarju dzalika bi abi anta, apakah memang begitu wahai Rasulullah? Naam, iya, nanti kita berangkat sama-sama. Maka Abu Bakar sudah mengira bahwa dia yang akan menemani hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke ke Madinah. Sejak itu, dia sudah mempersiapkan kendaraan yang akan dia bawa pergi, ontanya yang akan dia bawa pergi. Dia sudah melihara onta 2 yang gemuk-gemuk, yang kekar, yang kuat. Selama sebelum berangkat ini sudah diberikan makanan-makanan yang bergizi lah pokoknya, yang mencukupi di kebutuhannya, makanannya, gizinya, supaya nanti ketika dipakai untuk hijrah, kendaraannya ini kuat untuk membawa, karena perjalanannya jauh. Maka dipersiapkan kendaraan ini selama 4 bulan, dipelihara dengan baik, diberi makan, dirawat, sampai menjadi 2 onta yang kuat, yang siap untuk dipergunakan hijrah ke Madinah. Maka setelah persiapan matang, makanya hijrah Nabi SAW ini bukan suatu peristiwa atau perbuatan yang kerusa-kerusu atau terburu-buru, tidak. Direncanakan dengan matang oleh Nabi SAW, menunggu perintah izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala,
dengan persiapan yang matang. Kemudian setelah dapat izin, mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi SAW mendatangi Abu Bakar, mendatangi rumahnya siang hari ketika panas terik matahari, orang jarang yang keluar rumah. Maka Nabi SAW berjalan ke rumahnya Abu Bakar As-Siddiq, dengan menutupi mukanya, sembunyi. Sampai di rumahnya Abu Bakar, maka meminta izin untuk masuk. Ini ada Rasulullah SAW. Ya, silakan. Nah, maka dipersilakan masuk ke dalam rumah Abu Bakar. Saking rahasianya perjalanan Nabi, begitu masuk ke rumah Abu Bakar, Nabi SAW bersabda, akhrij man indak, keluarkan semua keluargamu, kita bicara 4 mata. Tapi Abu Bakar As-Siddiq, dia menjawab, innamahum ahluk, ya Nabi SAW, ya Rasulullah, mereka keluargamu semua, gak usah takut, mereka akan membocorkan rahasia perjalanan Anda. Semua sudah menjaga rahasia tersebut. Maka Nabi SAW kemudian bersabda, fa inni qad udina li fil khuruj, aku sudah diberi izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk pergi hijrah. Maka Abu Bakar berkata, as-sahabata bi abi anta ya Rasulullah, apakah aku yang harus menemani engkau ya Rasulullah? Nabi bersabda, na'am, iya. Maka di hari itu, di malam itu, persiapannya sudah matang, segala perbekalan. Bahkan Abu Bakar As-Siddiq memberikan tawaran kepada Nabi, ya Rasulullah, saya sudah persiapkan 2 onta yang kekar, yang kuat, yang besar ini untuk perjalanan kita. Silahkan engkau pilih yang mana yang paling engkau sukai, yang paling kuat, yang paling seger, yang paling engkau senangi. Tapi Nabi SAW tidak mau gratis, tidak mau diberi saja. Maka beliau bersabda, bitsaman, aku harus membayarnya. Abu Bakar As-Siddiq awalnya menolak, ini sedekah ya Rasulullah, ini untuk kamu, hadiah ya Rasulullah. Tidak, aku harus membayarnya. Ketika disetujui harganya, kemudian setuju, dibawa oleh Nabi SAW. Jadi walaupun mau diberi cuma-cuma, Nabi menolak, harus ada bayarannya. Nanti kita jelaskan kenapa Nabi ingin tetap membayar onta yang dia gunakan untuk berangkat hijrah. Nah, kemudian berangkatlah siapa? Nabi SAW itu di malam hari. Ketika itu orang-orang kafir Quraisy sudah bermusyawarah di Darun Nadwah. Mereka bermusyawarah untuk menangkap Nabi, memenjarakan Nabi, atau membunuh Nabi, atau mengusir Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang yang mereka rencanakan, yang mereka diskusikan. Maka di malam itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam rumahnya sudah dikepung. Nabi memerintahkan Ali bin Abi Thalib tidur di kasurnya. Begitu habis Isya, Nabi keluar dengan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dia menaburkan pasir. Padahal rumah sudah dikepung. Di depannya sudah orang-orang kafir Quraisy menghunus pedang. Ditaburkan pasir ke kepala orang-orang kafir ini, enggak ada satupun yang melihat Nabi keluar. Maka Nabi malam hari itu keluar ke ke tempatnya Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian bersama-sama hijrah. Kalau diibaratkan hijrah itu, ini Mekah, ini Madinah. Berarti harusnya arahnya itu ke utara. Jauhnya 500 km lebih. 500 km lebih. Tapi yang dilakukan oleh Nabi, ini dia tahu resikonya. Makanya ini semua dengan perencanaan yang matang, bukan dengan tergesa-gesa. Maka tidak langsung dari Mekah ini menuju langsung ke utara, ke Madinah. Karena Nabi tahu dia akan dikejar. Orang sudah
berkumpul mengepung dan mengejar Nabi, bersenjata lengkap, berkuda dengan peralatan yang lengkap. Kalau ini jalur biasa langsung kena. Maka Nabi SAW arahnya ke selatan dulu, muter, dan dia berdiam di Gua Tsaur selama tiga hari bersama Abu Bakar As-Siddiq. 3 hari 3 malam. Arahnya ke selatan dulu, tidak langsung ke utara. Maka selama 3 hari ini orang-orang kafir Quraisy itu muter-muter nyari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, nyari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk ditangkap, diusir atau dibunuh kalau tertangkap. Bahkan rombongan pencari ini sampai di goa di mana Nabi dan Abu Bakar radhiyallahu an ini bersembunyi. Kakinya sudah masuk. Ada yang mengatakan ketika mau masuk ternyata pintu goa itu ada sarang laba-laba. Orang-orang yang mencari berkata, nggak mungkin orang ini kesini karena sarang laba-laba menutupi pintu goa. Kalau seandainya ada orang masuk, pasti sarang laba-laba ini akan robek, rusak. Padahal Nabi ada di situ. Ada yang riwayat mengatakan mereka sudah masuk, tapi yang ditengok bukan yang di bawahnya, di atasnya, sekelilingnya. Kalau dia menengok ke bawah, tentu akan lihat Nabi dan Abu Bakar. Makanya ketika saat-saat genting seperti itu, Abu Bakar itu sempat was-was. Bahkan di riwayat yang lain sempat nangis. Nabi SAW bersabda, apa yang membuatmu menangis ya Rasulullah? Abu Bakar, saya bukan menangis karena saya takut ketangkap ya Rasulullah. Saya takut kalau engkau yang tertangkap. Kalau saya nggak masalah, saya terbunuh, saya tertangkap, saya dianiaya, nggak ada masalah. Tapi kalau engkau sampai tertangkap, sampai terbunuh, ini nasib umat Islam, risalah Islam, dakwah Islam. Kalau saya nggak ada masalah. Maka Nabi SAW menenangkan, la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan sedih, jangan khawatir, jangan takut, sesungguhnya Allah bersama kita. Nah, inilah selama 3 hari di Gua Tsaur. Selama 3 hari ini seluruh anggota keluarga Abu Bakar punya peran. Abu Bakar bersama Nabi di situ di gua, berdiam situ, sembunyi selama 3 hari menunggu supaya ini pencarian ini reda. Sudah nggak ada orang keliling lagi, nggak ada yang patroli lagi. Nah, setiap hari ini Asma binti Abu Bakar, berarti kakaknya Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah waktu itu masih kecil, umur 7 tahun, belum ikut ngapa-ngapain, tapi hanya membantu membantu Asma ini masak. Asma binti Abu Bakar dia yang membawakan makanan, mensuplai makanan ke dalam gua untuk makan ayah dan Nabi Muhammad SAW. Untuk menyuplai makanan ayahnya Abu Bakar As-Siddiq dan Nabi SAW. Kemudian yang kemarin kita jelaskan, ada budaknya Abu Bakar As-Siddiq, Amir bin Fuhairah. Dia itu mengembala ternaknya Abu Bakar As-Siddiq. Begitu di siang hari dia mengembala di sekitar goa, sambil diperah susunya diberikan kepada Abu Bakar dan Nabi SAW. Kemudian anaknya ini Abdullah bin Abu Bakar, dia yang setiap malam ikut menemani. Jadi nginepnya di goa kalau malam. Begitu pagi dia cepat-cepat pulang ke rumah. Siangnya dia ikut keliling ke masyarakat kafir Quraisy, mendengar berita pencariannya kayak apa, pasukan yang dikerahkan bagaimana, ke arah mana. Pokoknya desas-desus yang ada di kafir Quraisy pencarian Nabi. Nah, ini anaknya Abu Bakar As-Siddiq ini yang berperan untuk mengabarkan. Sorenya nanti dia ke goa lagi. Nah, tugasnya Amir bin Fuhairah yang menggembala tadi menghapus jejaknya. Ketika Abdullah bin Abu Bakar ini
masuk ke dalam goa, jejaknya itu dihapus oleh gembala kambingnya. Kambingnya digiring ke situ bolak-balik, jejaknya hilang. Begitu selama 3 hari. Jadi seluruh anggota keluarga Abu Bakar itu punya peran masing-masing, punya tugas dalam membantu hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah 3 hari, maka Nabi dengan Abu Bakar ini berangkat, bahkan menyewa seorang penunjuk jalan. Penunjuk jalannya ini ternyata masih kafir, tapi dia disewa, dijanji supaya tidak memberikan informasi kepada orang-orang yang mengejar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika di perjalanan, ini kan perjalanan normalnya mungkin antara seminggu sampai 10 hari. Mungkin Jakarta Semarang lebih. Itu zaman dulu pakai onta. Antara seminggu 10 hari, onta atau kuda. Tapi perjalanan ini ditempuhnya sampai 15 hari, karena dia muter ke selatan dulu, ke gua, baru ke tepi pantai, menyisiri tepi pantai, supaya tidak melalui jalur biasa. Kalau jalur biasa sudah dikejar, sudah diketahui oleh orang-orang yang mencari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika di tengah perjalanan ketemu seorang pengembala, Nabi berteduh. Sebelum masuk ke suatu tempat atau singgah atau istirahat, maka Abu Bakar As-Siddiq ini selalu mendahului Nabi, memeriksa keamanannya. Kalau ada lubang, disumpel, ditutupi dengan bajunya, disobek, ditutupi semua, supaya tidak ada binatang berbisa yang mengganggu Nabi SAW. Bajunya Abu Bakar As-Siddiq dihamparkan untuk alas duduk atau tidur Nabi SAW. Ketika ada tempat berteduh, Nabi disuruh istirahat tidur, Abu Bakar yang menjaga. Kemudian melihat ada pengembala ternak, maka Abu Bakar meminta diperahkan susunya, diberikan kepada Nabi SAW. Sampai Nabi kenyang minum, baru dia yang minum. Ini yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq, menemani Nabi sampai hijrah. Kenapa? Karena itu tadi dalam surah Al-Anfal ayat 30, orang-orang kafir Quraisy ini ibaratnya sudah memberi sayembara kepada orang-orang yang mengejar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang menangkap akan mendapat hadiah, mendapat tebusan. Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyusbituka aw yaqtuluka aw yukhriju. Ketika orang-orang kafir itu berbuat makar kepadamu, merencanakan makar, membuat musyawarah untuk membuat makar kepada Nabi, liyusibaka aw liyusbituka, untuk menangkapmu, memenjarakanmu, au yaqtuluk, atau membunuhmu, au yukhrijuk, atau mengusirmu dari Mekah. Wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Dan mereka berbuat makar dan Allah membalas makar mereka, dan Allah sebaik-baik pembalas makar. Maka usaha mereka gak ada yang berhasil. Ada seorang pasukan berkuda yang sudah hampir sampai kepada Nabi SAW, sudah mengejar. Dia seorang diri mengejar Nabi SAW bersama Abu Bakar. Lalu tinggal 2 tombak lagi, 2 meter atau 3 meter, maka kuda dan orangnya terperosok di padang pasir. Orang yang tenggelam, gak ada yang bisa nolong di tengah padang pasir. Maka justru orang itu gantian malah minta tolong kepada Nabi SAW. Ya Muhammad, ini pasti perbuatanmu, tolong keluarkan aku dari sini. Aku bersumpah tidak akan memberitahu lokasimu, keberadaanmu kepada orang-orang yang mengejarmu. Nabi Ar-Rahmah, Nabiur Rahmah, Nabi Muhammad SAW
punya sifat kasih sayang, ditolong. Orang yang berniat membunuhnya dibebaskan, dan dia kembali kepada kaumnya dan tidak membicarakan atau mengabarkan keberadaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini sampai di di Madinah itu 15 hari Nabi dan Abu Bakar. Nah, kadang-kadang untuk menyamarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu di depan jalannya, Abu Bakar yang naik ontanya. Kenapa? Karena Abu Bakar ini pedagang, orang yang banyak pergaulan, terkenal. Dan Abu Bakar, Nabi ini kan walaupun sudah tua masih kelihatan muda. Sedangkan Abu Bakar walaupun dia lebih muda dari Nabi, 3 tahun lebih muda, tapi karena pekerjaannya, karena kesibukannya, dia itu kelihatan lebih tua, lebih senior. Maka ketika Abu Bakar yang mengendarai ontanya, Nabi yang menuntun di depannya. Ketika ada orang yang bertanya, karena dia kenal Abu Bakar dan tidak kenal Nabi, orang-orang yang dilewati ini, karena Nabi tidak jarang berdagang keluar kampung, keluar Mekah. Nah, ketika melewati perkampungan, melewati orang, ditanya, karena mereka kenal Abu Bakar As-Siddiq. Wahai Abu Bakar, siapa itu orang yang di depanmu? Maka Abu Bakar As-Siddiq menjawab, ini adalah penunjuk jalanku, hadis sabil, orang yang menunjukkan jalan. Padahal maksudnya adalah penunjuk jalanku untuk keselamatan dunia dan akhirat. Orang yang mendengar mengira, oh ini berarti penunjuk jalannya. Nah, ini sampai ketika di Madinah. Sampai pun di Madinah, itu yang tahu siapa Nabi, yang pernah melihat Nabi hanya sedikit. Karena waktu baiat pertama itu cuma 12 orang. Baiat kedua 75 orang atau sekitar 70-an lebih. Sedangkan penduduk Madinah ini sudah berbondong-bondong mau menyambut Nabi. Ketika sampai di Madinah, itu orang nggak tahu siapa yang Nabi, siapa yang Abu Bakar. Begitu sampai di sana terik matahari, maka Abu Bakar As-Siddiq membentangkan kainnya, pakaiannya untuk melindungi Nabi, untuk berteduh supaya Nabi tidak kepanasan. Baru orang-orang itu tahu, oh berarti yang dilindungi ini adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sampailah dia di Madinah dengan selamat bersama Abu Bakar As-Siddiq, dengan segenap suka dukanya. Maka dari situ, kenapa Nabi tidak mau kendaraannya itu, ontanya itu gratis dikasih oleh Abu Bakar As-Siddiq? Karena Nabi ingin mendapat kemuliaan, bahwa dia hijrah fi sabilillah dengan hartanya, dengan jiwanya, dengan raganya. Tidak mau dengan hanya raganya saja, jiwanya saja, hartanya tidak berperan. Dia ingin totalitas dalam menjalankan perintah Allah, hijrah fi sabilillah dengan harta, jiwa, nyawanya. Dia perjuangkan untuk menegakkan ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini sesuai dengan keyakinan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai di Madinah, kemudian Nabi menentukan tempat yang pertama adalah untuk membangun masjid, tempat pendidikan, tempat ibadah, tempat mendidik, membimbing umat Islam yang ada di situ, menyatukan umat Islam. Bukan tempat-tempat yang lain, bukan rumah dahulu, tapi masjid dulu yang dibangun. Nah, ini tempat yang dipilih oleh Nabi SAW, dan itu berdasarkan wahyu. Jadi ontanya Nabi, kapan dia berhenti, maka itulah tempat yang akan dijadikan kediaman Nabi dan masjidnya.
Maka begitu onta itu mendorong atau duduk, maka di situ tempat itu ditentukan sebagai masjid Nabi SAW. Ternyata tempat itu miliknya 2 anak yatim yang dinafkahi, ditanggung oleh As'ad bin Zurarah. As'ad bin Zurarah termasuk 2 orang. Dia yang masuk Islam pertama dari Madinah, 6 pemuda. Dia yang ikut menjadi peserta baiat pertama yang isinya 12 orang. Kemudian mendakwai kampungnya, yaitu di Madinah sebelum kedatangan Nabi. Maka dari 2 anak yatim ini tanahnya dibeli oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mau dihibahkan, mau diberikan, tapi Nabi menolak. Maka diterima oleh Nabi dengan syarat dibayar, sama seperti onta tadi. Maka Nabi menentukan di situ masjidnya dan membangun rumahnya dan mulai mendidik orang-orang Islam yang ada di Madinah. Nah, mungkin ini kita jeda sebentar untuk azan, baru kita lanjutkan untuk selanjutnya. Alhamdulillah, kita lanjutkan. Nabi bersama Abu Bakar hijrah ini. Abu Bakar As-Siddiq membawa seluruh hartanya. Seluruh harta yang dia punyai di Mekah dia kumpulkan, dibawa semuanya untuk hijrah. Keluarganya yang masih tertinggal nanti disusul oleh para sahabat yang lain untuk dibawa ke Madinah. Itu semua modal perniagaannya, semua hartanya dibawa oleh Abu Bakar As-Siddiq. Makanya salah satu anggota keluarganya, yaitu ayahnya sendiri, yaitu Abu Quhafah, waktu itu sudah kehilangan penglihatannya, sudah rabun atau buta. Maka berkata kepada cucu-cucunya ketika di rumah, itu bapak kamu meninggalkan kalian nggak dikasih apa-apa, dibawa semua uangnya, hartanya, hijrah bersama Nabi. Maka Asma yang masih tinggal di rumah ini meredam kemarahan kakeknya ini, Abu Quhafah, bapaknya Abu Bakar As-Siddiq, yang masih belum beriman, karena dia masuk Islamnya ketika Fathu Makkah tahun ke-8 Hijriah. Bahkan dia mengambil kantong yang biasa tempat harta atau uangnya Abu Bakar As-Siddiq ini. Karena zaman dahulu uang itu kan dirham dan dinar. Nah, itu kan seperti bongkahan-bongkahan logam. Maka kantongnya ini diisi dengan kerikil-kerikil. Siapa? Kakeknya ini, Abu Quhafah ini, diberi kantong yang sudah diisi kerikil ini dan ditutupi dengan kain. Suruh meraba. Ini loh, kakek ini loh, masih banyak tinggalannya bapak. Dia nggak bawa uang banyak kok. Ini uangnya masih disimpan di sini, ditinggalkan. Nah, kakeknya menjawab, ya baik kalau gitu. Ternyata dia nggak bawa semua hartanya. Padahal itu hanya kerikil-kerikil untuk menenangkan kakeknya ini supaya tidak kehilangan hartanya yang dibawa oleh Abu Bakar As-Siddiq. Dari kisah ini, maka dia Abu Bakar As-Siddiq ini orang yang menemani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, satu-satunya sahabat yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menemani beliau Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah. Dia satu-satunya orang pertama yang mengumumkan keislamannya terang-terangan, membela Nabi di awal-awal Nabi menjadi Nabi dan Rasul. Dia orang yang sabar
menahan penderitaan selama disiksa, dianiaya ketika mempertahankan keimanannya. Bahkan ketika di peristiwa di sholat Jumat, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati mi yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa darul bai'. Wahai orang-orang yang beriman, ketika telah dikumandangkan azan sholat Jumat, maka bersegeralah kalian mengingat Allah. Jawab panggilan Allah, ikut sholat Jumat. Wadarul bai', dan tinggalkanlah jual beli, supaya kalian mendapat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya kalian beruntung. Fa idza qudiyatis sholatu fantasiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Kalau sudah selesai sholat Jumat, bertebaranlah kalian di muka bumi, cari rezeki Allah Subhanahu wa ta'ala, karunia Allah, dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya supaya kalian beruntung. Nah, ini ayat yang terakhir. Wa idza ra'au tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'ima. Dan ketika wa idza ra'au tijaratan, mereka melihat tijarah, perdagangan, aw lahwan, atau permainan, lahwan. Wa idza ra'au tijaratan aw lahwan faddu ilaiha, mereka berlari menuju perdagangan dan yang memperturutkan hawa nafsu. Wa tarakuka qa'ima, dan meninggalkanmu sendirian berdiri khutbah. Jadi itu peristiwanya ketika sholat Jumat, ada kafilah dagang lewat di Mekah, kemudian orang-orang berhamburan. Yang duduk di masjid semuanya keluar, meninggalkan Nabi sendirian khutbah. Yang tinggal hanya 12 orang. Nah, di situ Abu Bakar termasuk di antara 12 yang tetap tinggal di situ. Nah, kemudian Abu Bakar As-Siddiq termasuk generasi awal yang dididik di rumahnya Al-Arqam bin Abil Arqam. Yang di situ, dia kan termasuk 10 orang sahabat yang dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq ini pernah ditunjuk menggantikan. Jadi ketika di Madinah, kalau kemarin kita bahas, Abu Bakar As-Siddiq ini ditunjuk oleh Nabi untuk mengimami para sahabat sholat ketika Nabi sedang sakit. Nabi berada di situ karena tidak bisa mengimami dalam keadaan sakit, menunjuk Abu Bakar sebagai imamnya. Nah, di peristiwa yang lain, suatu saat Nabi itu diminta mendamaikan suatu kabilah yang bertengkar atau bermusuhan. Jadi waktunya habis duhur, diajak ke kabilah tertentu, meninggalkan Masjid Nabawi. Maka Nabi SAW berpesan kepada Bilal, wahai Bilal, kalau nanti aku asar belum kembali, suruh Abu Bakar untuk ngimami. Begitu masuk waktu asar, Bilal mengumandangkan azan, kemudian sudah lama ditunggu-tunggu, tidak hadir Nabi SAW, kemudian iqamah. Kemudian Bilal menunjuk, meminta Abu Bakar untuk ngimami. Karena itu wasiat perintah dari Nabi, maka Abu Bakar ngimami. Ternyata ketika baru takbiratul ihram, Nabi datang dari belakang, masuk ke barisan shaf. Nah, sahabat-sahabat itu berbisik-bisik. Jadi waktu itu belum diajari cara menegur imam ketika sedang sholat. Jadi ada yang tepuk tangan. Awalnya 1, 2, tapi kelamaan banyak. Kemudian Abu Bakar menoleh, ternyata Nabi SAW berada di belakang. Maka Abu Bakar mundur.
jalan mundur ke barisan shaf. Nabi maju menjadi imam. Nah, setelah sholatnya selesai, maka Nabi SAW menjelaskan bahwa dalam sholat ketika makmum mengingatkan kepada imam, ucapkanlah subhanallah. Tepuk tangan itu khusus untuk perempuan, jamaah perempuan. Maka sejak itu Abu Bakar As-Siddiq punya posisi khusus di dalam kondisi atau keadaan umat Islam. Dia sudah diutamakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah Nabi dan Abu Bakar sampai, kemudian dikirim utusan untuk membawa rombongan-rombongan yang tertinggal dari keluarga orang-orang Islam yang masih ada di Mekah untuk dibawa ke Madinah. Termasuk di dalamnya adalah putri-putri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk di dalamnya anak-anak Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, ini yang terjadi, yang menjadi keutamaan dari Abu Bakar As-Siddiq sejak beliau hijrah menemani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedikit yang akan kita tambahkan adalah jihadnya, perang serta Abu Bakar As-Siddiq dalam peperangan jihad fisabilillah. Dialah orang yang hijrah bersama Nabi, dia yang menemani perjalanan Nabi, bahkan dalam perjalanan maupun dalam keadaan mukim di Madinah, Abu Bakar selalu yang menemani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, selalu memperhatikan keluarga Nabi. Kemudian ketika ada peperangan, maka Abu Bakar selalu mengikuti peperangan yang diikuti oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari awal perang Badar, bahkan dalam perang Badar sebelum peperangan dia dimintai pendapatnya, diajak bermusyawarah, dimintai pendapatnya. Apakah kita akan lanjut? Karena awalnya perang Badar itu bukan untuk perang. Dia hanya ingin mencegat kafilah dagang dari orang Quraisy yang melewati kota Madinah, karena mereka dagangnya rihlatas syita'i was-shaif. Ketika musim dingin ke Yaman, musim panas ke Syam. Nah, ketika ke Syam ini pulangnya membawa barang dagangan melewati Madinah. Nah, ini orang-orang muhajirin ingin mengambil kembali harta mereka yang dia tinggalkan di Makkah, yang tidak boleh dibawa oleh orang-orang kafir, dirampas oleh mereka. Nah, mereka ingin mengambil hartanya ini dengan cara mencegat kafilah dagang. Ternyata kafilah dagangnya lolos, tapi orang-orang Mekah kafir Quraisy sudah mengirim pasukan. Jadi urusan mencegat ini sudah selesai. Nah, maka para sahabat berunding, ini kita lanjutkan perang atau tidak? Karena awalnya tidak ada persiapan untuk perang. Nabi bersama para sahabat hanya sekitar 300. Ada yang mengatakan 313, ada yang mengatakan 319. Orang-orang kafir itu 1000 lebih. 1000 lebih. Maka menjelang perang Badar ini Nabi bermusyawarah, dan yang dimintai pendapat adalah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan para sahabat yang lain. Begitu peperangan di perang Badar, Nabi ini diberikan tempat khusus, ibaratnya kayak tenda khusus. Tidak di front yang paling depan, karena dia yang diincar oleh orang-orang kafir Quraisy untuk dibunuh. Dan Abu Bakar As-Siddiq diperintahkan atau dipilih menjadi sahabat yang menemani Nabi di tenda itu, di singgasana itu, supaya mengawal Nabi kalau ada yang menyerangnya. Ini keistimewaan Abu Bakar As-Siddiq dalam peperangan Badar. Ketika perang Uhud, ketika ada
tentara pemanah yang menyebabkan kacaunya pertempuran, menyebabkan kekalahan umat Islam. Nabi SAW pengawalnya itu sudah terbunuh semua. Maka Abu Bakar As-Siddiq bersama Thalhah bin Ubaidillah, Az-Zubair bin Awam, mereka yang membentengi Nabi SAW, yang melindungi Nabi dari serangan orang-orang kafir Quraisy di perang Uhud, yang menyebabkan baju besi Nabi sampai robek, yang menyebabkan gigi Nabi sampai tanggal, yang menyebabkan wajah Nabi sampai terluka berdarah. Nina Abu Bakar As-Siddiq yang mengawal ketika para pasukan yang lain sudah kacau balau, sudah kabur semua. Dan di seluruh pertempuran, peperangan yang diikuti Nabi SAW, maka Abu Bakar mengikuti semua peperangan itu, mendampingi Nabi SAW. Nah, mungkin ini yang bisa kita bahas tentang peran serta Abu Bakar As-Siddiq dalam negosiasi, dalam peperangan. Ketika negosiasi dengan Bani Nadir, dia yang mendampingi, Abu Bakar ini yang mendampingi Nabi SAW ketika negosiasi dengan Yahudi. Begitu juga dalam peperangannya. Nah, mungkin ini yang bisa kita bahas di pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup. Nah, dengan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.